Siang. Pagi. Pagi Pak Jos. Ya, siang udah jam 11. Iya siang. Gimana kabar sehat? Sehat-sehat. Agak-agak serak-serak ini. Atau baru bangun ya? Enggak sih dari tadi. Cuma Oke. iya. Ada mau ditanya? eh Sementara saya enggak dulu sih Pak. Berarti itu penjualannya udah meningkat ya? Ada perubahan ya? Walaupun Hmm, sebagian sedikit. Kayaknya saya salah ngitung deh. Oh Tapi gitu. nanti coba tanya Putri. Oke. Soal iya saya ada salah ngitung. Nggak tahu sih. Kayaknya mestinya ningkat ya. Nggak apa-apa. Nanti kita akan cek. Hmm. Sebentar Pak, saya izin matiin video ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Siang, Put. Siang, Pak. Gimana? Sehat, semangat. Sehat. Ada yang mau ditanya? Apa kendalanya, kesusahannya? Gampang kan? Ada, Pak. Kesusahannya saya harus live. Iya. Mau nggak mau. Soalnya memang udah diharapkan begitu kan sama Shopee-nya. Nanti live-nya nanti saya mau rekap dari awal dulu lagi sebagai gambaran supaya Oke. gambaran umumnya nanti Iya, gitu. Pak. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Udah bisa semua berarti. Insya Allah. Kalau udah bisa semua harusnya udah mantep hasilnya. Iya. Iya. Karena dia memang ya begitu aja sebenarnya kan. Bukan begitu aja sih. Tapi memang begitu. Lagi-lagi nanti kan kitanya nih, kamunya, karena kamu ada di belakang layarnya yang langsung handle semuanya kan. Untuk Iya. promosi-promosinya itu. Itu. Kalau saya kan nanti akan support aja. Misalnya kamu tanya ada kesusahan atau kesulitan atau masalah apa gitu. Kamu tanya aja kan.
Nah, Ya. saya cuma bisa sampai di situ. Contoh nih, saya kasih saran nih misalnya. Nanti gini deh, saya langsung bocorin. 11-11, dia kan biasanya selalu begini kan, Put. Hari Harbolnasnya kita itu di Indonesia. 99 kan pembukaan. Biasanya dia naiknya gila-gilaan. Walaupun tahun ini nggak terlalu, ya kan, karena ada pandemi. Tapi biasanya yang terjadi 99 pemanasan istilahnya mereka itu, dan itu udah biasa di kalangan dunia online itu. Pebisnis online itu udah tahu. 99 itu pemanasan namanya. Pemanasan untuk Harbolnas. Jadi 99 10-10. Nah, 11-11 itu pembukaannya. Kan dia sebulan kan, 11-11 sampai 12-12. Walaupun kadang-kadang di 12-12-nya itu suka lebih mereka buatnya. Bisa sampai 13, 14, 15 gitu. Biasanya suka lewat itu. Dan biasanya ada pengumumannya, oh iya untuk meramaikan apa segala macam itu ada. Ada pemberitahuannya. Ya iyalah momentum kan, lagi pas hype banget gitu, panas. Jadi dimanfaatkan kesempatannya. Nah, jadi pemanasan 99, 10-10, pembukaan 11-11 sampai 12-12. Nah, jadi ini kan 10 ini ya. Ini kan bulan 10. Jadi nanti di bulan 11, seminggu sebelum biasanya. Seminggu sebelum itu sudah mulai buat-buat yang tadi itu, diskonnya, vouchernya, ya. Voucher kan gini, makanya saya bilang kan kemarin jangan langsung sebulan misalnya atau 2 bulan bikin promo itu. Karena begini contohnya ya, masuk bulan 11, kita buatnya langsung sebulan, dia kekunci, nggak bisa lagi. Paham, Put? Iya, Pak. Nah itu ada di belakangnya kamu, nggak mungkin saya yang in terus kan. Iya. Jadi kamu yang harus tahu itu, boleh nanya gitu, boleh nanti nanya, Pak ini udah masuk bulan 11 gimana ya strateginya. Nah itu boleh. Nah jadi langsung saya kasih tahu aja yang ada di depan mata kita sekarang 11-11 nih. Iya. Ingat ya, catat ya. Jadi seminggu sebelum atau tanggal-tanggal 3 gitu, tanggal-tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal 4, kamu mulai bikin promonya yang belum terlalu bombastis tapi udah ada diskon. Ya kan? Voucher follower juga sudah ada, tapi jangan sebulan. Yang biasanya kayak saya juga begitu. Biasanya sebulan, ini tidak sebulan. Dan misalnya 10.000. Nanti di 11-11, nggak usah 11-11 deh. Misalnya di tanggal 10 atau tanggal 9-nya, itu baru saya naikin, kayak voucher follower dinaikin. Jadi 15.000. Kemudian voucher juga jadi dinaikin. Diskon juga jadi dinaikin. Paham nih? Iya, Pak. Itu cuma masalah tanggalnya, Put, dimainin gitu. Oh, ada satu lagi promo yang saya kelupaan. Nih, saya kasih tahu. Gini, yang namanya promo diskon variasi. Itu waktu saya buat ya hasilnya mantap kali. Gini, saya share ya. Nih, ingat nih, Put, jangan sampai lupa. Bentar. Ini diskon variasi ya. Nih, jadi misalnya, toko saya aja deh. Toko saya lagi ada diskon variasi enggak ya? Boleh lah, dua-duanya saya buka nih, salah satu member juga. Tapi saya nggak tahu ya, ini ada variasi nggak toko Dr. Bear? Yang mau datang ini ada, Pak. Jadi satu produk itu ada apa namanya? eh Beberapa Variasinya ada ya? rasa gitu, rasa gitu. Ya, kamu paham kan maksudnya kan? Iya, paham. Nah ini caranya begini dia. Bentar, mana sih Dr. Bear? Oke. Nah ini. Nah kalau di pakaian itu sering banget itu bisa dibuat begini, lihat ya. Ini contohnya yang banyak terjual. Saya bisa buat begini, ini kan dia ukurannya ada misalnya merah M, tapi Iya. merah L, XL, XXL kan. Nah ini bisa dibuat promonya begini. Ini kan harga normal nih 175. Nah saya bisa buat begini. Merah M, tapi ini harganya misalnya murah banget saya buatnya 140 misalnya. Ya 140. Tapi untuk yang M-nya itu saya kasih
stoknya 1 atau 2 saja. Supaya di pencarian orang kelihatan nanti harganya murah. Contoh nih ya. Nah, saya nggak tahu sih kalau di produk kamu itu Oh, ada. Paham? tahu. Paham, paham, Pak. Gini, lihat ya Saya misalnya. sering tertipu sih masalah gitu. Iya, ya bukan, janganlah bilang tertipu, nanti kita kayak seolah-olah penipu. Kita pakai Oh, strategi enggak. lah ya. Ya, Nah, contohnya ya, saya sering baju, kepancing. iya. Jadi padahal betul kok, nggak nipu kan, bener dia, Iya, tapi benar. stoknya aja yang sedikit dan Iya, itu berlaku untuk ukuran itu, untuk ukuran M itu gitu. Kalau baju iya, ya contohnya. Begitu dia pilihnya nanti yang lain L gitu, L harganya berubah jadi naik iya, jadi heeh. 165.000, yang XL ternyata jadi normal. Iya, Paham iya. kan? Paham, Nah, Pak. oke, saya akan contohkan nih biar kamu lebih ngerti. Dan itu dipakai orang. Kenapa? Karena waktu dia nge-search ya, konsumen nge-search begini, akan dia lihat yang harga-harga Oh, coret. Misalnya ya, dia cek dulu yang untuk star sellernya, set gitu ya, star. Lalu kemudian dia ngecek gini, mana nih yang diskon? Nah ini kan diskon nih 10%. Dia cek dong, tuh, dia cek, tuh coret kan. Coba kita cek yang harga 112 ini, yang mana sih sebenarnya itu, ya kan? Begitu cek Iya, misalnya A35, ukurannya M, tuh ini aja bukan, tuh, iya, ya kan? Terus pilih yang ini, bukan. Terus yang mana ini? Nah ini betul. ternyata gitu. Yang A01 ukurannya M. Begitu pindah L, tuh berubah. Paham ya? Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah ngubahnya di mana? Ngubahnya di sini. Jadi waktu bikin apa Varian, diskonnya, varian. hah? Bikin diskon apa bikin varian, Pak? Waktu bikin diskon, harga mah kan nggak usah kita ubah. Waktu bikin diskonnya beda-beda. Nih di sini langsung praktek supaya nggak bingung. Waktu bikin promosi saya, kita Heeh. bikin yang promo toko kan. Nah promo toko, atau saya langsung deh punya saya diskonin aja itu yang belum saya diskonin. Nah ini tambah ya, saya buat nama promosinya diskon gaul lah gitu bilangnya. Nah, saya buat misalnya hari ini sampai 1 minggu aja deh, sampai tanggal 17. Mana nih? Oke-nya mana nih? Confirm. Nah, simpan lanjutkan. Oke, nah ini nanti mulainya 14 menit lagi ya. Oke, tambah produk. Nah, saya yang 202, nah ini set itu. Kemudian saya konfirmasi. Nah, di sininya itu Put, kalau biasanya, kalau saya kayak kemarin juga saya ngajarin kan langsung aja, misalnya diskon berapa? 10%, 10%, pembeli maksimal 1, update semua, kan sama semua. Nah, Hmm. di sini dipilih mana nih yang M merah. Nah, ini digedein 15%. Udah. Terus yang mana lagi? Pokoknya naik dan kalau apa? Stok nanti buatnya di produk saya kan untuk penstokannya. Nah, berikutnya yang mana lagi nih? Cari nih. Misalnya yang pink deh misalnya 15% juga. Ya udah, misalnya cuman itu aja deh. Update. Sorry, kok update? Apa? Selesai. Ya, ya sudah, nanti dia akan dibuat range kan gitu. Berarti ini kan nih harganya udah jadi murah nih. Sama yang satu lagi mana? Satu lagi mana? Nah ini. Jadi dia nanti akan buat range dari sini ke harga sini gitu. Hmm. Paham ya? Nah Iya. di produk kamu itu ada nggak yang begitu? Maksudnya untuk saat ini sih varian kita belum bikin ya, Pak ya. Belum ada ya? Iya, Nggak varian apa-apa, belum tapi ada. nanti ini bisa kamu coba kalau misalnya Bisa. ada produk-produk yang punya varian ya, Mm-mm. supaya tahu. Nah, kalau dibilang menjebak, tidak menjebak, itu strategi kita, ya. Itu strategi. Nah, silahkan orangnya mau pilih atau enggak, kan gitu. Oke, bisa ya. Nah, Iya. ini juga sering mereka buat kayak gitu, diskonnya. Dan itu saya ajarin dulu, Hmm. gitu ya. Nah, ini juga rata-rata orang juga akhirnya bikin juga. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Supaya saya lanjutin apa? Saya rekap Oh. dari awal.
Enggak, ya itu paham sih Pak. Paham ya? Oke, saya rekap ya. Saya mulai nih. Iya Pak. Jadi, oke, ini dia. Saya akan tulis di sini recap ya. Materi. Jadi pertama sekali kita buatnya toko ya. Buat toko. Nah, buat toko. Kemudian masuk ke setting toko. Nah, di setting toko ini kamu udah paham semua, Bud? Paham Pak. Ya, nanti Ya. saya jelasin lagi ulang. Baru Iya. setelah setting, upload produk. Ya. Baru kemudian di sini ada promo, traffic. Nah, baru kemudian strategi. Ya, termasuk pencapaian star seller ya dan strategi-strategi yang lainnya. Nah, jadi di sini buat toko itu udah saya anggap clear ya. Di sini setting ini selalu bisa berubah, Bud. Nah, ini makanya saya harus recap lagi. Di sini ada yang namanya sebentar. Di sini ada yang namanya ongkir. Ya, kamu cek ongkir-ongkirnya itu, terus kemudian kurir itu kurirnya suka bisa nambah. Seingat saya mereka Shopee itu sekalian saya share ya. Shopee itu dia bisa udah ada nambah lagi ya kalau nggak salah kemarin. CNT Jemari. Ya Jemari, tahu? Tahu. Ya. Jadi si konsumennya itu jemput gitu. Sama ini ID Express saya sebenarnya udah tahu nih, udah tahu maksudnya di Shopee-nya justru udah muncul di Shopee-nya. Tapi di daerah saya waktu itu saya cek apa sih ID Express ini? Nah, di sini ada akhirnya di dekat saya. ID Express itu ada. Gitu. Nah, kalau misalnya nanti di tempat kamu atau dekat gudangnya ada ID Express, kamu hidupin. Ya. Nah, artinya ini update, ini masih baru, maksud saya begitu. Paham ya? Ya. Dan bukan tidak mungkin suatu saat ID Express ini pun bisa COD. Dan jangan lupa untuk JNT, mana nih JNT-nya? Nah, JNT-nya ini kamu aktifin nggak untuk COD-nya? Aktif. Aktif ya? Oke, berarti bisa COD. Nah, ini juga yang kamu bilang tadi Jemari, itu jadi si konsumennya jemput ke konternya JNT terdekat dari mereka. Mirip seperti pos dulu. Pos itu kan tidak langsung ke rumah-rumah Put dulu. Karena kadang-kadang kalau terutama yang di daerah-daerah, di desa gitu, posnya nggak nyampe masuk ke dalam. Nah, mereka ada poolnya, nah mereka harus jemput. Nah logikanya simple kan, konsumen kalau belinya dari desa banget, terus kalau ada layanan Jemari, kita mikirnya oh, kemungkinan besar dia akan mau beli dong, walaupun dia akan jemput gitu. Mungkin cuma 2 kilometer atau 3 kilometer kan dari rumah dia kan. Gitu. Jadi ini bisa kita hidupkan karena berpeluang itu artinya. Ya. Oke, sip Pak ya. Iya. Jadi dia bisa update-update nih untuk yang setting toko. Sama, jadi ada saya tambahin ini ya. Terus kemudian banner. Ya, banner itu maksudnya begini, kalau kamu lagi punya promote bulan ini, bikin dong misalnya September ceria, ya kan? Kemudian Oktober gembira, ya kan? November apa, diskonnya dibuat berapa persen. Nah itu bannernya dibuat aja, jadi tiap bulan berubah. Nah, ini tugas ini memang Bu, tiap bulan ini harus berubah ya. Oke, kemudian di sini ada juga flash sale. Nanti kalau misalnya kamu udah punya flash sale toko, saran saya
sesering mungkin buatin untuk flash sale-nya gitu. Kemudian di sini ada chat. Saran saya pakai modul itu juga yang kemarin udah saya kasih tahu ya. Nanti tutorialnya tetap ada juga kok Food ya, ada juga Iya. Food. Heeh. Karena saya lagi beresin untuk tutorial yang terbaru. Ya, kemudian juga termasuk di sini apa tuh namanya? Untuk yang poin penalti. Nah, itu perhatikan. Poin penalti ya, perhatikan di situ. Nah, untuk yang upload produk sendiri itu SEO, namanya biasanya SEO supaya kamu belajar nih. Search Engine Optimization. Nah, itu menyangkut judulnya. Ya, nih kalau saya recap dari awal lagi, ulangi lagi nih, misalnya saya buka toko kamu ini, misalnya ini kayak gini. Nah, lihat, nah dia berarti masih pakai nama si produk itu. Susah dong orang nyarinya, Put. Paham nggak? Iya, Ya, Bang. masih pakai ini, Naturelo, apa segala macam. Padahal mungkin ini apa ini contohnya? Ini saya buka aja langsung nih. Ini apa? Suplemen anak. Nah, Suplemen suplemen anak. anak. Jadi harus suplemen anak, bukan Naturelo ini. Jadi ini ganti nanti. Iya. Nah, makanya saya recap kan, supaya nggak lupa kamu nih. Ntar, lanjut. Judul. Jadi judulnya itu ngambil judul besar apa? Judul yang biasa orang lah. Nah, judul awam gitulah. Dan ini nggak usah berulang-ulang, langsung saja gitu, langsung. Jadi suplemen apa tuh misalnya suplemen peninggi badan anak misalnya, ya. Kemudian kategori. Nah, saya ulangi lagi. Jadi sistem pencariannya di mesin pencari itu, terutama yang produk, biasanya mereka akan mencari lalu masuk ke kategorinya apa. Makanya kalau salah kategorinya, susah untuk mencarinya. Gampangnya begini, kamu letakin sepatu di dalam misalnya lemari baju, susah dong nyarinya. Harusnya Iya. sepatu ya di lemari sepatu gitu. Jadi gampang nyarinya. Tuh, kami itu ya. Berikutnya di sini ada deskripsi. Nah, jadi deskripsi apa? Buatlah sedetail mungkin, sebaik mungkin, dan sebagus mungkin. Nah, disinilah muncul juga kalimat yang saya katakan itu garansi itu. Contoh seperti ini saya buka, ada nggak garansi misalnya? Sudah dijamin original, aneh ini kan. Kalau kayak gini, buatnya di bawah aja, enter, dan buat gede. Sekaligus buat aja garisnya. Karena kan dia sistemnya begini kan, tulisan kan. Dan ini jangan terlalu banyak nih, kemarin saya lupa pula ngasih tahu. Jangan terlalu banyak begini Put, capek orang baca matanya, kamu harus bisa merasakan kayak gitu. Nah, enter aja nih. Enter sekali kayak gini, dibikinin jarak gitu. Paham? Nah, Iya. ini garansi refund ini letakin satu baris di bawah. Jadi nulisnya begini. Bentar. Saya buatin. Nah, ini menurut saya lupa kemarin saya juga karena langsung. Nah, misalnya ya, misalnya kayak gini masuk ke deskripsinya. Nah, begini. Misalnya huruf gede aja, garansi refund jika terjadi kerusakan misalnya ya. Nah, ini bisa kamu buat begini Put. Ya, biar jelas sama matanya mereka gitu. Karena kalau rapat-rapat itu mereka nggak ngeh itu nih kayak gini buatnya. Di sini kan orang otomatis langsung, oh iya garansi nih. Nah, ini juga bisa dibuat tanda logo-logo lah. Kamu kan perempuan pasti biasanya suka emot-emot, tambahin, copy Enggak. paste aja. Copy paste aja itu ya. Tuh bisa tambahin. Kalau saya itu kayak gini, tuh lihat Put. Nih. Nih, kalau mereka mau jadi reseller apa segala. Nah, itu boleh. Kamu boleh nyontek juga nih yang punya saya. Ya. Iya. Oke.
Lanjut. Nah, itu deskripsi. Jadi SEO-nya itu judul, kategori, deskripsi. Kalau foto sih udah oke menurut saya, tapi ini termasuk di dalamnya foto ya. Fotonya udah oke menurut saya. Baru kemudian video. Itu ada videonya nggak sih? Nggak ada. Enggak ada. Soal iya, saya harus oh iya itu barangnya kan di gudang semua ya, Pak. Jadi belum pas aku itu langsung kirim gudang nggak sempat video-video gitu. Oke, ya terserah. Nanti saran saya ada supaya orang lebih, oh kayak gini ya produknya. Gitu. Oke, traffic ya. Nah, traffic itu ada secara garis besar dia ada dua, Put. Ada yang bayar, atau paid. Nah, ada yang gratis. Nice, gratis. Nah, yang bayar ini ya udahlah pakai iklanku ada 3 ya. Iklan Shopee itu apa? Kata kunci. Kemudian apa, Bud? Apa, Pak? Ini Produk iya lupa saya. Produk sama iklan serupa. toko. Biar kamu ingat loh, Bud. Ya kalau lihat maksudnya langsung Oke. lihat itunya bisa. Harus sampai paham, Put. Jadi kamu langsung, oh ya, aku harus buat begini, begitu. Jadi ada 3 ya, kata kunci, produk serupa, sama iklan toko. Mungkin kamu belum dapat yang iklan tokonya, nggak apa-apa. Nanti kalau penjualannya udah bagus, pasti muncul juga, oke? Iya. Oke. Nah, untuk caranya udah ada di video tutorial apa live. Nah, untuk yang gratis ini totalnya ada 12 atau 13. Nih kita hitung ya, supaya kamu paham. Selama ini kan kamu mungkin nggak ngitung. Yang pertama, ada apa? Yang mana, Pak? Oh, Ini, diskon. diskon. Jadi Terus diskon itu untuk traffic lo ya, jangan ya. untuk nyariin untung itu. Apa lagi? Voucher follower. Ya, aduh, sorry. Nah, Ini kalau ini saya hafal kalau yang gratis-gratis. Oke, terus ya Voucher follower, toko, follower, ya voucher toko, terus combo diskon, oke, combo diskon, pakai diskon. ya paket diskon, lagi Lagi ya, Pak ya. Gratis ongkir. Bener nggak ya, Pak? gratis ongkos kirim ya boleh, tapi kan itu dari udah oke kita tambah aja gratis ongkir Terus lagi. lupa, Pak. Ini story, Oh ya, apa lagi? live. Tweet, iya, apa lagi? Live, apa lagi? Eh, eh, Ya itu ya ada totalnya 12 atau 13 yang ada di sini. flash sale. Ya flash sale toko atau flash sale Shopee ya. Nih. Ya. Nih, aktifin semua pokoknya. Koin penjual ini masuk ke dalam live lah ya. Oh ini satu lagi. Produk pilihan itu udah ada belum ya? Biar langsung saya cek. Produk, Iya, produk produk. pilihan. Yang mana itu, Pak? Ini produk pilihan toko. Ini bentar. Bentar. Nih, yang ini. Di Oh, tempat sebentar kamu saya udah ada cari. belum? Cek. Produk pilihan. Ada, Pak. Ada ya? Udah buat? Belum paham. Kayaknya belum dijelasin ya. Nah, oke, Oh, ini saya jelasin. udah, Pak. Sekalian. Udah buat Udah juga? masuk. Udah tahu? Jadi prinsipnya dia berada di bawahnya, kalau di handphone, dia berada di bawahnya produk utama yang dilihat orang. Jadi misalnya produk utamanya di sini, di bawahnya itu produk pilihan tokonya. Tapi kalau dia dalam bentuk ini, desktop, laptop seperti ini, dia ada di sebelah kanan sini. Dan di atasnya biasanya ada voucher. Ini makanya voucher tuh bikin gitu kan, wajib Iya. jangan sampai terlewat. Voucher bikin, nah ini produk pilihan tokonya ada di sini nanti. Sip? Ya. Mantap. Nah, itu semua mendatangkan traffic. Nah, ada satu tambahan yang mungkin kamu lupa nih, yang ini, yang feeds jamnya. Ayo, sehari berapa kali? Nih. Kemarin sih Pak Jos bilangnya kalau kan belum pernah coba yang kategori kesehatan ya Pak ya. Kalau Pak Jos itu biasanya pas orang pulang kerja atau pas istirahat sih, kayak pas makan siang gitu-gitu. Iya. Terus Jadi ya, bisa jam 10 sampai jam 4 sore. Iya. Ya kan?
Nih jam 10 sampai jam 4 sore. Silahkan di situ. Tapi boleh kalau malam misalnya jam 7 malam sekali lagi gitu. Jadi feeds-nya ada 3 kali. Boleh. Ya. Sekaligus nanti di broadcast. Biasanya seminggu sekali dapat broadcast-nya. Ya, broadcast-nya itu dapat sekali. Tahu tempatnya, Put? Apanya, Pak? Broadcast itu? Di chat itu bukan ya, Pak ya? Bukan, di sini. Jadi dia nanti di feeds-nya di handphone sih sebentar ya, supaya kamu tahu tempatnya. Bentar. Ini, bentar saya tunjukin gambar handphonenya dulu. Oke, gambar handphonenya udah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Tuh Shopee-nya, gambar Shopee-nya dilihat. Nah, di bagian feeds-nya kamu lihat ini. Ya. Kebetulan feeds-nya ini belum ada kayaknya ya. Sebentar. Dek, tadi feeds-nya udah dimasukin belum yang ini? Belum ya? Nah ini, misalnya saya langsung buat aja. Ternyata hari ini belum dibuat feeds-nya ya. Nih, saya langsung buat aja nyoba. Satu, buat postingan. Mana nih? Waduh, gambarnya nggak ada di sini. Oke. Feeds itu bisa dua ya, Put. Bisa dari foto kitanya, bisa dari foto si produknya, bisa dari testimoni. Paham? Iya. Iya. Nah, sebentar saya cariin dulu yang dari testimoninya. Oke, bentar ya. Mana nih yang udah laku nih? Oh ini misalnya ini deh gampangnya. Ini udah laku. Nah, di bagian nah ini Put. Ini ada ini kan ada komentar nih. Nah, ini buka di sini. Nah, ini balas. Oh, ini balas bukan. Oh, ini berarti udah pernah diposting. Udah pernah diposting. Bentar, cari yang lain dulu. Ini. Bentar ya. Ini udah pernah. Oke, kalau udah pernah saya nyoba yang lain dulu deh. Pakai dari sini aja, boleh langsung. Dari feeds. Nah, ini tambah buat postingan. Yang mana nih fotonya? Saya nggak ada foto lagi. Ya, pasti arisan Shopee. Nyoba dulu. Bentar ya. Nah, coba nggak apa-apa deh arisan Shopee ini aja. Mumpung ada. Lanjutkan. Nah, dia bisa di tag ya. Jadi bisa di tag produk yang mana gitu ya. Ambil. Nah ini, jadi kalau bikin postingan, usahakan ada produknya. Bentar ya, lagi loading ya. Nah, kayak gitu. Bisa lihat, Bud? Ya. Nah, jadi kita letakkan tag produknya gitu. Kemudian boleh sih tambah icon-icon, boleh lah ya, ininya kamu lah ya, kreativitasnya. Lanjutkan. Kemudian jangan lupa hashtagnya maksimal 30 nih. Buat hashtagnya ya, yang berkaitan dengan si produk ini, termasuk juga hashtag untuk yang standar dia punya. Ingat loh Put, jangan sampai lupa-lupa Put. Kemarin kan saya udah info juga kan. Contohnya Shopee Haul, terus itu hashtag yang mereka biasa pakai itu. Saya ulangi, yang ada di atas sini. Ini saya buang dulu. Yang ada di atas sini nih. Saya buang dulu. Bentar. Lagi loading. Nah, yang ada di atas sini. Tulisin aja. Biasanya dia standar kok. Hashtag Shopee Haul. Baru kemudian ya new normal. Kemarin kan sempat muncul rame kan. Baru kemudian kalau kamu kesehatan buat aja kesehatan, terus terbaru, terus promo, ya itu buat itu aja.
Paham? Nanti Ya. saya contohkan aja. Misal ini misal ini ya postingannya yang ini nih. Misalnya nih. Nah, dia bisa di broadcast begini. Ini kan ada tombol 3 di atas ya, sebentar lagi loading. Nah, ini coba lihat, ada kan tombol 3 di atas itu? Iya. Ini yang sebelah kanan postingan ini di sudutnya. Iya, Pak. Nah, kalau karena ini punya orang, ini kan punya orang. Jadi nggak ada dong broadcastnya. Tapi kalau ini punya kita, Bud, di sininya nanti ada tulisan broadcast. Nah, itu di broadcastnya ke semua follower kita. Jadi berkesempatan tuh, makanya saya bilang jangan cuman sekedar testimoni yang ada di situ. Kalau testimoni yang ada di situ kita broadcast, ya follower kan akan kira-kira nanya gini, lah iya testimoni, terus kenapa gitu kan? Iya toh. Tapi kalau misalnya kita buat nih, promo Oktober, diskon hingga 35%. Terus kita posting feeds-nya, terus kita broadcast. Follower-follower kan dapat. Nah, dia akan lihat dong, ini diskon 35%, apaan sih? Nah, itu yang terjadi, makanya datanya menunjukkan bahwa dari feeds itu ya sekitar 2 juta orang menuju ke toko. Pengunjungnya itu datangnya dari feeds itu. Paham nih, Put? Paham ya? Jadi buatlah untuk yang feeds-nya. Paham voucher. Ya? Soalnya beberapa kali saya dapat kayak tautan voucher gitu ya, Pak. Iya, kayak gitu. Harus dimanfaatkan. Oke, paham ya? Bisa ya? Lanjut, sebentar. Berikut. Nanti ini saya kirimin gambarnya kok Put ke kamu ke Ibu Weni juga. Ya. Ini bisa kok nanti di-save gambarnya. Terus kemudian live juga udah termasuk di dalamnya. Nah, itu nanti yang kamu akan coba lagi. Kemudian untuk strategi-strategi. Nah, ini yang kemarin udah saya sharing-sharing juga ya, termasuk tadi juga untuk strateginya itu varian juga itu bisa dimasukin, promo. Prinsipnya untuk yang iklan, saya mau ngasih tahu untuk yang iklan. Jadi, kalau kita ngiklan Put, ya, iklan itu prinsipnya harus ada 2 voucher sama diskon. Syaratnya itu enggak harus sih, tapi saya menyarankan itu adalah yang sudah laku. Paham ya? Kelihatan nggak, Put? Kenapa, Pak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Soalnya videonya, oh ya udah. Nah, ini ya. Itu untuk iklan. Kemudian strateginya boleh juga tambahkan di sini boleh jual modal atau rugi. Ruginya tapi tipis gitu. Kalau ya nanti tinggal koordinasi aja sama Bu Weni. Bisa rugi berapa gitu kan. Dan lakunya berapa. Contoh yang saya itu waktu itu jualan produk yang harga 110, saya jual 109. Target saya 100 produk laku, udah saya stop gitu ya. Jadi harus dihitung. Ini ada tambahan dihitung. Jangan sampai rugi maksudnya. Oke? Ya. Berikutnya adalah variasi yang tadi sudah. Variasi. Berikutnya lagi tambah promo tidak sama dengan untung. Jadi kita lebih kepada traffic. Nah, gitu. Paham ya maksudnya ya? Iya, Pak. Itu strategi-strateginya. Baru ada 3 hal yang penting yang kemarin saya ingetin. Ya, 3 hal yang penting untuk kita itu bisa survive lah, berhasil di bisnis online, termasuk juga kita nanti suatu saat bisa jual harganya lebih mahal. Yang pertama itu trust, jadi bangunlah ini dulu, baru kemudian service,
ya. Baru yang ketiga apa Put? Kemarin udah saya iniin. Promo. Trust itu artinya kepercayaan. Di sini menyangkut dua hal, ada bintang dan review. Ya, service ini bicara tentang garansi, layanan, termasuk juga chat. Ya. Promo ini berkaitan dengan ya traffic itu tadi, mendatangkan traffic. Sip? Ya. Mantap. Ada yang mau ditanya? Lengkap kan? Pak, kalau yang terjual itu juga mempengaruhi kan Pak ya? Iya. Apa enggak? Maksudnya gimana? Terjual mempengaruhi gimana? Itu loh, meskipun kan kayak barang ya Pak ya. Barang itu dia nggak di review tapi nggak dibintang gitu loh. Maksudnya nggak dikasih bintang atau review. Tapi dia udah terjual beberapa gitu. Itu kan juga mempengaruhi kan Pak ya? Oh iya. Maksudnya mempengaruhi apa? Dia yang pasti yang terjual, kalau terjual walaupun tidak ada review sama bintangnya, di produknya tetap terjual. Ya, termasuk trust maksud saya. Oh iya, iya dong gini. Betul. Iya. Gini. Nah, ini kan orang kan pasti ngeliat, ini produk kayak gini lakunya 1.300. Nah, kamu deh misalnya mau beli gitu. Saya mau beli baju renang. Kamu beli yang ini atau yang terjualnya 2 atau 3. Nah, gitu kan. Iya. Ayo, apalagi? Itu yang untuk terjual, benar. Tapi benernya kalau dari luar tokonya tuh, itu kan nggak kelihatan ya terjualnya berapa ya. Lebih terlihatnya yang, kelihatan ya. Kalau Tokopedia kayaknya nggak kelihatan Nol. Oh, Tokopedia lain. Kita nggak ngomong Tokopedia. Maksudnya gimana Bu? Ini contohnya nih ya. Coba ke ininya, bukan di depan yang isinya banyak. Misal kita search gitu ya. Ini. Nah itu kan, oh iya kalau di Tokopedia enggak. Iya, Tokopedia enggak. Bintang yang mempengaruhi. Kalau nggak salah kelihatan. Coba sebentar saya cek ya. Bagus juga sih Ibu bilang supaya saya juga tahu. Tokopedia. Biasanya ada sih juga. Iya, tapi beberapa sih Bu enggak. Apa ya, kayak tertentu aja gitu. Kadang sneakers wanita. Ada juga, nih ada nih. Ada dong. Enggak, itu reviewnya bintang. Pak. Ini reviewnya ya? Iya. Oke. Terjualnya mesti ngeklik dulu. Oke, saya coba buka ya. Satu ya, nih. Ini. Iya, cuma orang buat pertama kali ngeklik berarti tergantung sama bintangnya dulu. Iya. Ini terjualnya 400-an, tapi yang ditunjukin Tokopedia itu adalah yang bintangnya kasih review. Iya, benar-benar. Oh, lumayan. Ya, terima kasih ilmunya. Saya nggak main di situ soalnya. Tapi lumayan. Karena tahun depan rencana saya hajar juga Tokopedia. Gitu. Iya. Mantap ya. Gimana Put? Udah mantap ya? Mantap. Jadi untuk mendapatkan trust itu, jadi dia akan berputar begini dia, Put. Kamu harus tahu nih. Dia akan berputar nih begini. Dari trust masuk ke servisnya kita tingkatin, masuk ke promonya. Promo, kalau kurang lagi, kalau kurang nih turun atau apa, mainin di sini dong supaya datang dulu kan. Ini kan traffic. Datang dulu orangnya, habis itu apa? Trust dong. Kalau udah beli kan begitu kan. Ini kan ceritanya promo supaya apa? Traffic datang. Kalau traffic makin banyak, harusnya makin banyak dong yang beli. Nah, begitu yang makin banyak yang beli, trust dong yang muncul, baru service lagi, baru balik lagi. Ini pun waktu saya pertama-pertama itu jualan, cuman 3 ini yang saya pegang. Kamu kalau beli di saya butuh kasih diskon, dapat. Dah, traffic saya dapat. Nggak apa-apa rugi sedikit, dapat dulu. Tapi setelah itu saya dapat trust, review, cepet, termasuk kecepatan kan. Jadi waktu orang masuk, datang, beli, kita langsung packing, kirim. Cepet dong, performa toko kan. Jadi trustnya tinggi tuh. Begitu trustnya tinggi, servisnya kita naikin. Cek. Ternyata trafficnya agak turun nih. Nah, promo lagi, hantam lagi, balik lagi. Terus begitu. Jadi dia. Simpel kan?
Saya cuma punya 3 ilmu itu sebenarnya. Yang lain kan teknis-teknis gitu, sama strategi-strategi. Tapi ilmu dasarnya itu yang 3 itu. Karena saya tahu betul online itu, ingatlah ini ya Bu Weni juga sama Putri. Orang belanja online dia nggak pegang barang. Dia tidak seperti di pasar tradisional, dia mau beli bawang, dia pegang, dia pilih itu yang bagus-bagus barangnya. Tidak begitu. Dia cuma perlu lihat produknya, terus kemudian deskripsinya seperti apa, trustnya itu seperti apa. Bicara tentang bintangnya sama reviewnya. Karena kalau orang udah kasih bintang 1, reviewnya maki-maki si penjual, nggak mau itu beli. Loh saya waktu mau beli tablet saya ini untuk yang pen tablet, kan saya cek, lah ini bintangnya cuma 2, 3, 2, 3, nah, nggak mau saya. Saya cari yang 5 atau 4 gitu, atau 4,5 gitu. Ya sudah, begitu barangnya datang saya cek, oh ya mantap gitu. Hampir tidak pernah, nggak pernah kayaknya saya ketipu untuk beli barang itu. Karena itu dia tadi. Kan orang dari review orang lah kita tahu bahwa barang itu memang udah pernah dibeli, udah pernah dipegang, udah pernah dicoba, udah pernah dites. Itu. Ya. Oke, Put. Ada mau ditanya sebelum bagianmu? Loh, Nggak ada, Pak. sekarang bagianmu, Put. Kayak yang terakhir. Bagian apa, Pak? Kau jangan pura-pura nggak tahu, Put. Ibu Weni udah dari tadi matiin kameranya. Bu, tolong di-mute, Bu. Bu, tolong di-mute. Oh, Udah, masih ini ya? Masih belum lihat ya? Oke. Ayo, saya tenang aja. Saya muka datar loh, ya Put. Saya sebenarnya pengunjung. Oke, silakan. Saya ambil produknya. Bentar, saya ambil produknya. Ya, boleh. Tunggu. Nanti gambarnya akan saya kirimin ini, karena ini bisa diekspor gambarnya supaya bisa diingat kembali. Ke WA ya, Pak ya? Iya, boleh, boleh. Halo, Pak. Ya. Wow, saya merinding. Slow aja loh. Ayo. Bu, ini udah di-mute kan? Udah. Ya Allah. Udah Putri. Saya nih sambil makan bentar ya. Sambil makan, sambil nonton kamu. Ya, mantap. Jangan keselak, Bu. Ya Allah, saya khawatir keselak. Itu kamu bilang tadi itu sama dengan kayak gini. Kamu udah tidur belum? Udah gitu. Kok udah tidur masih bisa nyaut? Nah itu Bu Eni tadi. Belum di-mute dong. Ini udah di-mute gitu. Ayo, udah mulai yuk. Serius. Mulai ya, Pak? Iya, mulai. Lanjut. Bentar, Pak. Saya ketawa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, balik lagi sama saya, Putri dari Dr. Bearshop. Kali ini saya mau sharing-sharing nih masalah sakit yang sering banget diderita sama hampir seluruh dunia ya. Ini ngerasain sakit ini. Ini khususnya untuk anak-anak kos nih. Anak-anak kos yang sering menderita sakit-sakit kayak gini. Tapi sorry nih, bercanda. Oh ya, sebelum saya mulai sharing-sharingnya ini, bisalah diklik share untuk bagikan ke teman-temannya atau saudara-saudaranya biar saling sama-sama teredukasi masalah sakit ini. Kali ini saya akan mau jelasin tentang MAH sih. Oh, untuk di pojok layar ada koin, bisa diklaim sambil saya tungguin untuk share ya. Saya tunggu 2 menit. Saya aduh kok belibet ya kata-katanya. Saya play musik ya. Gitu ya, Pak ya. Tapi belibet Pak ngomong saya.
Oke, udah 2 menit nih. Jadi langsung kita mulai aja ya. Pastinya kalian udah tahu kan antara sakit sorry Pak, maaf. Kalian pasti udah tahu kan apa itu MAH. MAH sama asam lambung nih beda banget. Jadi kalau saya singgung sedikit nih masalah MAH sama lambung perbedaannya. Jadi kalau MAH itu biasanya rasa nyerinya itu ada di lambung. Jadi lambung itu kita ngerasain panas atau nyeri. Nah, kalau misalnya asam lambung itu adanya rasanya itu seperti terbakar di dada karena asam lambung kita itu naik. Nah, untuk MAH sendiri itu gejala-gejalanya bisa terjadi di orang dewasa atau anak-anak. Lalu biasanya gejala-gejalanya itu ada kita seperti muntah, susah menelan makanan, nyeri di ulu hati. Lah yang keempat ini kadang gitu kita ngerasa berat badan turun. Lah ini antara senang atau sedih nih kalau berat badan turun. Biasanya sih kalau berat badan turunnya senang. Terus gejala-gejala tersebut itu memburuk karena bisa karena stres. Cewek-cewek nih yang biasanya overthinking ini bisa mempengaruhi MAH banget. Ya kayak saya overthinking. Terus di antara kalian kalau makannya cepat, saya juga ya kayaknya ini hampir semua sih gejala-gejalanya ada kayaknya di saya nih. Di antara kalian yang makannya cepat, terus bawaannya cepat banget kalau makan, akhirnya tambah lagi, tambah terus, tambah lagi ya. Ini bisa banget, bisa mempengaruhi gejala MAH. Udah kena MAH, ngabisin nasi lagi. Suka makan pedas, ini juga termasuk sih masalah bisa menyebabkan masalah MAH. Gitu. Nah, untuk pengobatannya bisa diatur dengan pertama sih biasanya saya sih kayak udah deh makannya jangan cepet-cepet atau porsinya dikurangin aja sambil diet-diet gitulah. Terus batasi konsumsi makanan pedas, berlemak. Yang suka nongkrong terus pesan-pesannya kafe yang berbau-bau kafein atau kopi-kopi itu juga sedikit dikurangi ya. Terus hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung. Sambil untuk kita ini untuk obat MAH maksudnya untuk masalah MAH udah selesai nih. Sambil saya baca-bacain komentar ya, atau mungkin ada keluhan-keluhan lain dari para viewers. Apa yang saya sebutin ini maksudnya di luar itu ada nggak sih bisa sharing masalah gejala-gejala apa yang dialami sama viewers? Itu nggak Pak? Ada yang ditambahin nggak Pak? Ya lanjut aja dulu. Oh belum selesai ya Pak? Kamu udah selesai? Belum, saya belum selesai. Masih banyak. Baca-baca komennya di skip boleh nggak sih Pak? Ya kamu bikin aja dulu, nanti kan saya nilai supaya kamu tahu kekurangannya di mana. Lanjut. Oke. Terus, saya lanjutin masalah asam lambung ya, karena kita bahas kedua penyakit ini ya. Dia hampir sama, tetapi berbeda gitu. Nah, untuk asam lambung ini, dia ngerasain nyerinya ini di bagian ini sih, dada. Jadi berasa kayak ada gas yang keluar. Pengalaman saya ya, kalau saya pernah ngerasain asam lambung, kita itu bakalan sendawa-sendawa terus gitu loh. Terus kayak mau muntah tapi nggak bisa, terus perut kita kembung, habis itu kalau buat makan itu benar-benar yang kayak tiap hari kita harus sendawa dan itu mempengaruhi aktivitas sih, sangat-sangat. Itu kalau kejadian atau yang saya lakuin itu, maksudnya yang saya alami itu hampir 4 bulan lah. Ternyata itu asam lambung.
Dan itu akibatnya salah satunya karena kita overthinking atau stres. Pada waktu itu saya stres gara-gara ngerjain skripsi. Ada yang pernah ngalamin nggak stres ngerjain skripsi? Nah, kita sama. Untuk apa ya? Itu aja sih. Oh ya, asam lambung sama GERD itu dia berbeda. Kalau asam yang tingkat GERD itu emang dia kayak udah asam lambungnya itu bisa naik, bisa sampai sesering mungkin, kayak minim itu seminggu 2 kali. Gitu. Untuk penyebabnya hampir sama seperti apa namanya, MAH. Dia sering makan pedas, terus habis itu makannya telat, nggak teratur, habis itu ya banyaklah. Nanti bisa di-share ya pengalaman dari kalian kenapa kok bisa sakit lambung. Dan untuk tadi gejala-gejalanya atau yang dirasain bisa itu ya, sudah saya jelasin ya, yang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, untuk pengobatan dan pencegahan dari sakit MAH tadi itu 1, makan secara perlahan. 2, dalam nggak usah banyak-banyak, porsinya kecil aja, tapi teratur boleh lah gitu. Terus batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, kurangi minum berkafein. Dan yang terakhir itu kalau MAH ringan masih bisa diobati dengan maksudnya hilang dengan sendirinya masih bisa. Tapi kalau misalnya udah MAH-nya kronis atau asam lambungnya udah kronis nih, kalian mau nggak mau harus ambil langkah untuk minum obat. Nah, saya ada nih obat untuk ngilangin asam lambung dan MAH dalam waktu cuma 3 menit aja. Dan itu udah bisa, ngefeknya udah bagus banget sih. Ini udah pernah saya coba juga gitu. Ini namanya Gaviscon, Gaviscon Double Action, produk dari US import, murah dan efeknya memang benar-benar bagus di badan kita. Dan cuman 3 menit asam lambung sama MAH kita udah hilang gitu. Bisa langsung cek atau di toko kita ya, barangnya ready banyak. Udah, Pak. Udah? Iya, udah. Itu aja udah ngos-ngosan, Pak. Oke. Yang pertama sekali aja, saya begitu yang terakhir kamu bilang barangnya ready banyak, banyak kok. Ya udah besok aja saya beli ya, Put. Ya iya dong, padahal kemarin udah saya kasih tahu. Tapi nggak apa-apa nih reviewnya. Nggak usah merasa bersalah atau gimana. Aduh saya saling standar, biasa itu. Ya, nih, Bentar Pak. Ini pasti Bu Weni ini ketawa Pak. Enggak, kamu kan perasaanmu yang kayak gitu. Ya mas santai. Mimik, nih kemarin udah saya kasih tahu. Kalau ngomong itu mimiknya supaya kelihatan bahwa memang penting dong. Yang kamu utarakan tuh kan penting. Penting nggak? Penting dong. Bahwa semua orang kan udah bilang gitu. Semua orang itu pernah itu sakit MAH. Gitu. Ya, nah mimiknya, teman-teman, semua orang tuh pernah loh sakit MAH. Loh Anda yang kuliahan, saya juga dulu kuliah. Nah kayak gitu dong. Membuktikan bahwa memang penting kan kalau datar-datar aja gitu nggak menarik gitu. Nanti kamu boleh juga nyontek orang yang live, terutama orang-orang yang Shopee atau yang followernya banyak. Liatin aja di Shopee itu. Kamu nyontek itu. Karena saya dulu juga nyontek orang kalau ngomong gitu ya. Ini penting banget loh. Jangan anggap enteng. Karena next time kalau kamu misalnya live di IG pun ini akan kepake. Kamu mau live di Facebook pun ini akan kepake. Kamu mau live di YouTube pun ini akan kepake. Di TikTok sekalian juga akan kepake. Ya mereka ekspresif nggak datar-datar aja gitu. Nah ini mimiknya penting banget, perbaikin. Jangan sering pegang wajahmu. Iya. Itu grogi loh Pak. Ini dingin Pak, padahal di depan Pak Jos. Padahal saya nggak ada di situ loh, kenapa? Ya padahal Pak Jos ini datar ya, tapi tangan saya dingin, astaga. Gitu ya. Itu perbaikannya. Jadi supaya kamu ngerti, jangan sering pegang wajah. Sekali-sekali boleh lah gitu kan, boleh. Tapi jangan sering-sering. Itu menunjukkan nggak pede. Nah ini. Emang.
Ya, tapi nanti kalau udah biasa, ini pasti akan lepas dengan sendirinya kok. Ya, dulu kalau saya itu sering pegang-pegang begini, gitu. Tapi lama-lama enggak, santai aja ya, kecuali kalau gatal ya, boleh lah. Ntar, ntar Nah, jerawatan, Put. iya, itu boleh juga dibilang kayak gitu. Itu. Nah, terus biasanya, Jangan Bu, skincare mahal. ya, jadi itu biasanya kurang pede ini munculnya. Jadi dia berkaitan, Put. Mimikmu nggak ada, sering pegang wajah, itu karena kurang pede. Biasanya karena materinya itu kurang lengkap atau kurang dikuasai. Nah, kurang dikuasai. Itu biasa. Artinya untuk bisa ini gimana? Ya kamu kuasai materinya, akibatnya kamu pede, wajah nggak perlu pegang-pegang karena kamu tahu materinya. Gitu. Ya, cirinya juga sering pegang-pegang kepala gitu, kayak sambil mikir gitu juga. Kemudian intonasinya, nah ini kan deket juga kan, mimik berikut dengan intonasinya. Karena ya informasi yang kita berikan itu adalah penting buat orang. Jadi kalau datar-datar aja orang nggak merasa penting. Gitu. Padahal dianya sama-sama sakit mah juga gitu, aduh gue sakit mah juga nih gitu. Tapi karena intonasinya kurang, orang nggak ini gitu. Lihat aja kalau misalnya kayak presiden berpidato gitu, pidatonya apalagi udah tegas-tegas gitu. Itu kan intonasinya penting banget, menegaskan gitu. Ya. Iya, Kemudian Pak. santai aja. Nah, ini harus diperbaiki. Santai aja, Put. Ya. Berikutnya adalah ajak interaktif. Jadi, ajak interaktif ini bukan di akhir. Jadi bukan di akhir kamu ngomong. Mereka jadi kayak nontonin televisi aja. Kalau kamu ngomong terus, kitanya ngomong terus, nanti di akhir baru, halo teman-teman gimana, ada yang komen? Enggak. Nah saya juga kalau misalnya live di Facebook kayak gitu. Misalnya saya ngomong nih 3 menit, tak, 3 menit, saya stop. Sebentar ya, saya bacain dulu nih komen-komennya. Seru juga nih komen-komennya. Oke, ada Kak Indah di sana. Apa kabar? Kabar baik Kak. Iya. Kak Heru, ya, ya, oke. Dari mana? Boleh dong teman-teman, tolong kasih tahu dari mana aja sih, gitu. Boleh juga, minta tolong modelnya, bentuknya. Minta tolong dong teman-teman diinfokan dari mana aja sih supaya saya tahu nih dari mana aja nih teman-teman. Jangan-jangan ada yang dari luar negeri. Karena kemarin ada yang dari luar negeri loh, live kita sampai ke luar negeri. Ya walaupun cuman Malaysia aja gitu kan sambil bercanda. Itu ya, baru yang terakhir tadi itu tentang cara jualannya. Nah, bentar nih cara jualannya. Nah, cara jualannya ini jelaskan tentang produkmu. Tadi bagus sih, saya ngelihat ada yang bagus, salah satunya adalah kamu bilang bahwa produkmu itu kamu pakai. Nah, itu bagus banget. enggak. Jadi teman-teman nih, saya sih ada produk, menurut saya bagus lah ini ya teman-teman. Karena apa? Karena saya sudah pakai. Terus dikasih tahu, kenapa bagus menurut kamu? Karena kalau saya biasanya kambuh mahnya, pasti saya akan minum ini. Karena dalam 3 jam saja, misalnya 3 jam atau 3 menit atau berapa? 3 menit. 3 menit, 3 jam. Karena dalam 3 menit saja Keburu mules ternyata ya, kemana-mana, Pak. iya makanya. Karena habis itu orangnya nggak beli 3 jam pro makan itu 5 menit gitu. Karena dalam 3 menit saja teman-teman, Anda boleh coba nih ya. Bahkan kami beri garansi buat teman-teman kalau produknya bukan garansi 3 menit pasti nyaman, bukan. Kami beri garansi kalau produknya nyampe di teman-teman rusak ya atau cacat, Anda boleh kembalikan lagi. Nah, itu ditekankan gitu, Put. Ya. Boleh kembalikan, kami akan berikan yang baru gitu misalnya. Berani nggak itu? Beri baru, ganti baru. Berani ya? Nah, Berani. boleh. Jadi akan kami ganti baru, teman-teman. Cobain deh, nyaman banget di perut. Gitu kan, nyaman banget. 3 menit, teman-teman. Saya kemarin ada kerjaan. Aduh, itu bos saya udah mau ini mau segala macem lah dia omongin kan. Tapi ternyata kan saya udah perih-perih, wah makan ini cepet banget. Nah, kenapa bisa cepet? Baru kasih tahu dong beberapa ingredientnya. Kalau ada, biasanya kan suka ada. Saya nggak tahu tuh kalau obat yang itu tadi. Nah, ini. Nah, ini menurut saya aman. Tambah satu lagi, ya. Ini saya tambahin di sini.
Tambah satu lagi kalau misalnya memang ada BPOM-nya misalnya. Ini teman-teman udah BPOM loh ya. Jadi teman-teman tenang aja, aman walaupun ini import, BPOM-nya ada, sudah resmi. Jadi teman-teman dijamin oke lah. Begitu. Nah, untuk itu teman-teman, kita kebetulan lagi ada promo nih hari ini. Nah, sebelum kita buka promonya, jangan langsung gitu kayak tarik ulur gitu kan. Apaan sih gitu. Nah, sebelum kita promo teman-teman, sekali lagi saya minta tolong nih teman-teman. Tolong klaim ini koinnya udah kita siapin. Wah, itu penting banget teman-teman, nanti bisa belanja tuh pakai koin itu. Nah, jangan lupa follow toko kita karena biasanya kita gitu kan. Lihat Put, perhatikan kalau saya ngomong, nanti kamu liatin lagi ini video ini. Kita cuma bertiga aja, saya kadang-kadang bisa ketawa, saya kadang-kadang bisa serius begini, tapi saya juga kadang-kadang bisa. Nah, itu kamu mesti belajar itu. Orang jadi interaktif kan. Kamu seneng dong ngeliatin kayak gitu. Nggak rata gini aja kan. Kayak dulu itu ada menteri dulu. Ngomongnya cuma rata aja. Gitu-gitu. Orang nggak, aduh udah ganti aja deh gitu. Nah kalau sekarang kan bukan ganti aja, tinggal geser aja jempolnya begini. Apaan sih? Iya. Iya dong. Nah jadi teman-teman sebelum kita mulai, nah teman-teman silahkan follow, klaim itu koinnya, lalu share. Nah, 5 menit lagi kita akan promo ya habis-habisan nih. Nah, udah 5 menit nih teman-teman. Ayo, siapa cepat dia dapat ya. Promo hari ini kita di hari Senin diskon 15% buat teman-teman semua. Itu hanya terbatas untuk 20 orang saja. Siapa cepat dia dapat ya, langsung klik aja di keranjangnya. Dia biasanya kan ada keranjangnya ya. Klik aja di keranjangnya, lihat aja itu diskonnya. Silakan teman-teman ya, ingat ya, itu hanya 20. Selesai 20, habis cut, kita nggak buka lagi. Silakan tunggu lagi promo kita. Dan belum tentu, kasih tahu gitu. Dan belum tentu diskonnya sama. Bisa jadi lebih kecil. Padahal bisa juga sih lebih besar. Tapi kita bilang, bisa jadi lebih kecil. Yang lebih besarnya nggak usah gitu ya. Bisa jadi lebih kecil. Jadi kalau sekarang diskonnya 15%, besok mungkin ada diskon lagi, tapi cuma 10% teman-teman. So dan ini bisa disimpan loh ya teman-teman, expired date-nya tuh banyak Put yang bisa dikasih tahu kepada calon-calon konsumen itu. Ini expired date-nya lama loh teman-teman, dan kita kirim yang terbaru loh teman-teman. Expired date-nya itu sampai 25 tahun misalnya. Misal 25 tahun. Bisa, berapa expired date-nya bisa? 6 bulan? Enggak, 1 tahun lah Pak. 1 tahun. Ini. Expired Iya. date-nya panjang ya teman-teman. Nih Anda boleh lihat, deketin gitu. Set. Nah, bisa lihat ya teman-teman ya. Oke, yang akan kami kirim kalau Anda pesan sekarang itu adalah expired-nya yang paling lama. Jadi Anda bisa simpan loh ya teman-teman ini obatnya. Bahkan Anda bisa kantongin loh. Kantongin. Saya biasanya saya kasih kantongin begini. Wah, takutnya jaga-jaga siapa tahu tiba-tiba kambuh nih teman-teman. Ya, supaya aktivitas Anda tidak terganggu. Sip teman-teman. Itu aja mungkin yang dari saya. Langsung aja di check out ya. Jangan sampai kehabisan. Karena kalau kehabisan, promonya habis, belum tahu promonya kapan dan diskonnya pasti beda, bisa lebih kecil. Oke teman-teman, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau dikomentarin boleh teman-teman sambil bacain komen. Jadi komentar-komentar itu 3 menit kamu ngomong, baca komentar, oh iya kak ini, bacain gitu. Jadi mereka berasa kayak disapa gitu loh, kayak bukan penonton apa gitu, penonton layar tancap. Ya, penonton Ayo layar dong Pak. Iya itu. Mana ada pernah penonton layar tancap disapa? Kan nggak ada. Gitu Put. Udah. Dan itu interaksi yang bagus kepada mereka yang ngeliatin kita. Nah kalau saya, perhatikan aja. Kayak saya ngajar pun ngajar Putri, ya Bu Weni. Biasanya saya nggak nyerocos panjang gitu kan. Karena saya pernah diajarin juga kayak gitu. Aja interaktif supaya nggak bosan. Habis itu ngantuk orangnya kan. Iya. Oke, paham ya. Jadi simple kok Put, Iya, santai aja slow aja. paham. Nah jadi saya nunggu nih, nanti kalau kamu mau live, kapan mau live-nya, infoin ke saya. Saran saya sih jangan lama-lama supaya mumpung lagi semangat nih. Minggu depan misalnya. Jadi kamu punya berapa hari nih? Sekarang kan hari Rabu ya? Selasa? Rabu. Nah sekarang hari Sekarang. iya. Nah berarti masih ada berapa hari lagi? Kamu latihan-latihan lah tuh. Tuh.
Saya udah kasih, ini nanti saya kasih, kamu perlu rekapan yang saya cross check tadi, apa? Saya nilai tadi. Nanti saya kirimin juga nanti. Silakan kamu nilai sendiri. Yang, ya boleh Pak. Mimiknya terutama. Apalagi kamu Yang perempuan, nanti video senyum-senyum, barusan Pak. tegang-tegang. Iya. Iya dong. Halo, ketemu lagi dengan saya Putri yang cantik sepanjang hari. Ya paling enggak saya ngomongin diri saya cantik lah, masa kamu ngomongin gitu kan. Sambil bercanda-bercanda gitu. Orang pasti, kan orang pingin tahu dulu nih orang ngapain sih gitu. Iya loh Put. Coba ya, saya ada lihat, saya pernah ngelihat orangnya bagus banget. Dia slow aja, ibu-ibu punya anak, suaminya dokter, live gitu. Ngomongin tentang apa ya waktu itu, obat dan mengasuh anak gitu. Slow aja, santai banget, tapi enak. Dia mimiknya dapet, penekanannya dapet gitu. Apa yang dia ceritain. Jadi materinya perlu dikuasai, Put. Oke, ada yang mau ditanya, Put? Sebentar sambil saya cek dulu nih live-nya. Ya. Enggak sih Pak, cuman memang harus banyak-banyak Iya, harus nyobain. latihan aja di kaca. Kalau bisa ya Pak, kita ngerekam terus kita buat live gitu. Loh, ya itu pun namanya bukan live. Nanti kalau ada yang komen gimana kamu? Ya udah dibalik layar. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Yang bisa itu nanti rekamannya kan. Dia kan ada rekaman juga kan. Nanti dia yang bisa itu ada rekamannya. Oke, sudah? Iya. Ibu Weni ada yang mau ditanya? Nanti next time biasanya begini supaya Ibu Weni sama Putri juga akan selalu dapat update. Saya biasanya suka ada membuat live lagi. Tapi memang itu bukan eksklusif sendiri gitu, bukan. Biasanya saya gabungin tuh kan, saya ada banyak member kan. Saya gabungin biasanya. Nah itu saya share linknya, Z, ayo kita gabung lagi, ada materi baru lagi nih. Nah boleh ikut di situ lagi. Biasanya suka ada materi-materi baru. Biasanya Itu suka ada grupnya gitu ya Pak ya? Iya ada grupnya. Nah Ibu Weni, kan kita sebenarnya cuma bertiga nih. Kalau dikasih grup cuma bertiga, agak aneh juga isinya cuma 3 gitu. Mau nggak saya masukin ke grup mereka juga? Boleh sih. Jadi nanti Boleh kalau ya? ada link apa kan nggak kelupaan ya. Iya, boleh. Ya udah nanti saya masukin ke salah satu grup aja ya. Ada banyak sekali mereka. Iya, cuma ini saya pakai nomor lain ya Pak ya. Boleh, boleh, Soal boleh. biar Terserah. nggak bunyi-bunyi mulu. Kalau Putri terserah pakai nomor yang mana ya. Iya. Boleh. Nanti gabung di sana karena mereka juga suka ada kasus. Kasus itu beda-beda loh. Contoh ya, dia bikin COD, ternyata konsumennya, ini ada nih member, dia udah hidupin COD, terus konsumennya beli ke dia tanya, Bang Jos itu COD saya kok nggak aktif sih? Nah tuh, itu bisa jadi loh, terjadi sama Putri juga, sama toko Dr. Bir juga kan. Kenapa? Kita baru. Itu terjadinya karena ya nggak tercover areanya sama COD-nya si JNT itu. Itu bisa terjadi. Nah, disitulah maksud saya adalah disitulah pentingnya grup itu. Kadang suka ada yang muncul tuh kasus dari mereka yang saya pun belum pernah ngalami misalnya kayak gitu. Contoh nih baru diposting diblokir. Nah bingung dong mereka apalagi yang baru. Pak Jos ini kenapa? Baru diposting kok udah blokir. Nah padahal saya nggak pernah tuh kayak gitu. Wong barang saya aman semua. Nah barang dia ternyata nggak aman gitu. Pakai mereknya orang gitu. Nah itu contohnya. Enaknya begitu. Nanti saya masukin di grup yang aktif ya. Karena ada yang grup itu kadang-kadang suka nggak aktif karena mereka udah jalan sendiri. Udah paham. Gitu. Nanti saya buatin yang grupnya. Mau yang aktif atau kurang? Yang aktif aja, Pak. Yang aktif aja Jadi ya. kan kita belajar juga dari mereka. Yang terbaru lah nanti masuknya di grup Shopee Merdeka, Shopee X namanya. Oke. Gitu. Ada 100 orang lebih di situ. Okay. Ayo Put, ada mau tanya apa Put? Itu nggak kamu mau tanya ke Bu Weni. Apa? Bu Weni pede nggak Bu live? Saya
Iya. Belum tentu, Pede aja sih saya. belum tentu itu Cuma karena dia butuh jam terbang, butuh ngomong. Kalau enggak au-au juga. Cuman memang kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang sudah pede. PD-nya itu maksudnya karena udah biasa juga berhadapan dengan orang. Gitu. Itu begitu. Nah, tapi kalau yang belum bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Saya dulu Put, kalau maju, ketemu orang, mau ngobrol, aduh, tangannya udah keburu keringetan dingin lagi. Lo bayangin, keringetan dingin. Bisa kayak gitu kan. Lo sekarang kalau ketemu siapapun ya boleh lah ayo ketemu gitu. Nggak ada masalah, slow aja gitu. Karena udah biasa. Biasa we gitu. kamu mau live-nya tiap berapa hari sekali, Put? Iya, itu harus diprogramkan Wah, ya kalau bisa. seminggu sekali? Boleh seminggu sekali dulu. Janganlah, Bu. Loh, seminggu sekali itu standar. Seminggu sekali standar. Bagus Janganlah. kok tadi, Putri. Kan kamu strength-nya itu di product knowledge, jadi kamu lebih detail ngasih ini ya. Ya udah kuatin di situ. Iya, Hmm. di situ aja. Hmm. Nanti dia gini Put, kalau kamu live sekali, terus kamu akan lihat lagi kan live kamu kan. Oh ternyata gue megang-megangin hidung gue ya. Ah besok enggak, gitu biasanya. Saya Itu dulu juga ke-save, Pak? begitu. Kenapa? Enggak ya? Ter-save berapa lama ya live-nya itu? Tersave-nya saya kurang tahu pastinya, tapi dia ada di situ. Ada di Sebentar. situ dia. Nanti berarti kalau misalnya ada orang mau lihat lagi Bisa, bisa. iya. Hmm. Makanya nggak usah takut apa gimana. Yang penting Oh, kita kan ngomongnya yang benar. Ingatlah yang saya bilang kemarin. Kamu kan bukan maki-maki orang di situ. Bukan ngajarin yang salah. Pokoknya Iya. jangan yang negatif aja. Bukan maki-maki orang, bukan ngajarin yang salah, cari materinya dengan benar. Udah, biarin biasa, aja. Pak, biasanya jam berapa ya yang rame Enggak, untuk tidak live? bisa. Tidak Nggak bisa, bisa. harus dites. Karena beda produk, beda interaksi. Oke. Ya, jadi tes aja. Misalnya boleh nyoba pagi. Lihat aja nanti berapa yang live. Terus kemudian coba siang jam 11, jam 12 orang-orang istirahat. Coba. Terus jam 4 sore. Terus kadang-kadang malam cobain aja. Jadi nanti akan tahu kok polanya. Dia mirip kayak beriklan juga. Tidak bisa langsung, oh udahlah sore aja. Nggak bisa. Oke. Saya pernah siang-siang live-nya ditonton berapa? 900-an orang apa? Wow. Banyak. Wow, santai aja, slow kali. Iya, karena udah biasa. Ya mereka mau tanya apapun kan kita udah tahu kan, karena kita ngomongin tentang apa. Contohnya kamu ngomongin tentang obat itu gitu. Mereka kan tanya kan, bahannya apa aja sih? Itu halal nggak? Ada logo halalnya nggak? Misalnya kayak gitu kan. Oh ada nih, BPOM-nya ada nggak? Ada. Gitu. Resmi nggak? Resmi. Kita kasih garansi kak gitu. Terus Pak, kalau misalnya mau menanggapi pertanyaan orang yang tidak tersedia di situ, maksudnya kayak ya itu tadi, misal nggak ada hal, misal ya Pak ya, nggak ada Iya, iya. halalnya, gimana Pak? Kenapa? Misal menanggapi pertanyaan orang kayak ada halalnya nggak gitu? Ternyata kan memang belum ada halalnya gitu. Cara menanggapi pertanyaan orang itu gimana? Bisa kamu skip. Oh, Iya, bisa gitu. di Nggak usah skip. dibaca. Iya. Akhirnya saya diserbu. Ada halalnya nggak ini? Ada halalnya nggak ini? Itu saya matiin aja lah. Ya jangan lah. Nah, tapi kalau udah memang tiba-tiba semuanya ngomong halal, tapi saya nggak tahu kalau obat dia tulisan halal ada gitu, Nggak ada. enggak kan? BPOM setahu saya. Misal, misal, Loh, ya kan kamu misal. bisa bilang begini kan? Contohnya cek aja, misalnya kamu cek aja, misalnya kayak Promak atau apa itu ada halalnya enggak gitu. Dan mereka kan pasti tahu juga bahwa misalnya obat itu tidak ada tulisan halalnya. Yang ada itu adalah BPOM ya teman-teman ya, kasih tahu dong. Teman-teman kalau obat itu bukan halal ya teman-teman, tapi BPOM misalnya atau Depkes ya, izin Dinkes atau apa gitu. Nah, itu yang ada teman-teman dan itu ada nih teman-teman boleh lihat nih, deketin kayak gini. Jadi ditunjukin nih. Ya, Put, bisa lah.
Nanti kalau kamu mau live, info ke saya dong, biar saya nonton. Lumayan 1 viewer. Oke, ada lagi? Nge-freeze ya dia kayaknya. Nge-freeze ya? Nge-lag ya? Nggak tahu. Nge-lag kayak. Put? Oh, keluar. Out. Dia masih belum pede. Nggak apa-apa, harus dipaksa juga sebenarnya. Supaya bisa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Iya. Ada mau tanya, Bu? Belum sih, saya jujur masih pusing. Nanti mungkin kalau tanya-tanya saya langsung chat ke Pak Jos aja ya. Oke, boleh. Info kalau ada yang mau diobrolin penting juga, yang istilahnya urgent, kasih info, Pak saya mau telepon. Biasanya saya kasih waktu gitu, misalnya, oh lagi ada kerja, sejam lagi gitu, atau 15 menit lagi gitu. Ayo Bu. Pak Jos, Ya. ini Lazada juga ini ya, buka kelas ya. Kapan Pak? November, dan itu yang terakhir. Ikutlah barengan aja tapi supaya murah Ya, kan. nanti kabarin aja Pak itunya. Ya. Dia beda. Ada salah satu promo yang saya suka di Lazada itu, dan kalau udah pakai itu mereka pada bikin laku aja. Namanya Flexi Combo. Iya. Flexi Combo namanya. Itu laku aja. Dulu saya tahunya itu dapat informasinya dari teman-teman seller juga, dan kami lagi ada bikinin 2019 tahun lalu. Kami bikin ada gathering gitu, terus ngobrol sesama member. Apa nih promo yang gini nih? Oh, Flexi Combo. Wih, rata-rata ngomongin Flexi Combo, saya buatin. Beneran laku. Mantap. Beda, jadi beda marketplace, beda strategi, beda fiturnya. Dan setahu saya kayak di Lazada itu memang mereka langsung ngomong, kita ingin mengangkat seller-seller yang baru. Jadi yang baru, karena kalau udah naik kan, kadang susah banget gitu untuk ngejarnya, kayak aduh ngap-ngap gitu. Nah di Lazada itu memang mereka yang ngomong, dari tim supportnya itu langsung kasih tahu, kita memang ada program untuk meningkatkan yang di bawah ini. Jadi yang baru-baru masuk itu mereka buat secara sistem supaya mereka juga bisa naik. Itu dong, membantu kan yang ya pemula-pemula, UKM gitu, mengangkat mereka sebenarnya. Oke Put, oke Bu Wen, nanti kalau saya buka di Desember itu rencana mentoring terakhir untuk Lazada. Jadi mentoring Shopee per hari ini juga saya tutup pendaftarannya yang terakhir. Mentoring Lazada bulan depan yang terakhir juga. Desember saya mau ada mentoring baru lagi, karena tahun depan rencana saya mau bikin program baru. Gitu sih. Oke. Loh Putri, kemarin omset Shopee naik dari berapa jadi berapa gimana, ya? Put? Sebulan itu, sebulan kemarin itu kan, ya 7 juta, ya kemarin Bu ya, terus yang terakhir itu belum 1 bulan itu udah 7 juta. Belum 1 bulan, kalau nggak salah 14 hari, sampai hari ini itu udah 7 juta lebih. 7 juta lebih ya. Iya. Bukan nanti meningkat ya. Berikutnya targetnya, jadi targetnya kayak gitu ya, bikin toko, setting apa segala macam, bikin traffic, laku, baru start. Kalau udah start, udah levelnya udah naik kan. Jadi lantai 1, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Start itu kira-kira tangga 3. Nah, biasanya kalau udah di situ, ya kamu pun makin oke, Bu, harusnya live-nya. Intinya gitu. Live lagi. Start kok. Pak, saya mau tanya, emang ada kah kayak akun-akun yang dijual gitu? Nggak ada ya? Orang-orang jualin akun gitu? Ada. Oh ya ada? Ada. Kayak dia udah star seller terus dijual gitu ya istilahnya? Namanya nggak bisa diganti, Pak. Mereka beranggapan macam-macam. Yang pernah kejadian yang bulan lalu, akunnya dijual, cuman memang belum star seller, tapi penjualannya lumayan lah gitu. Dijual sama dia. Saya tanya, dan itu member. Saya tanya, kenapa dijual? Pak, suami saya diberhentiin karena pandemi. Nah, sudah susah kan? Susah.
Susah dong. Saya mau ngomong apa? Padahal saya mau beli loh akunnya, tapi uang saya juga lagi saya save ke yang lain kan. Ya udah saya tawarin ke member yang lain. Kalian mau nggak nih? Oh gimana? Ini ada akun begini. Ya sudah. Ada yang mau, langsung jadi. Kejual berapa itu, Pak? Ada yang kemarin itu 1,7 juta. 1,7. Untuk yang udah rating berapa? Dia penjualannya sehari bisa sekitar 10 lah, 10-an gitu. Nggak ada rating, dia belum start. Oh, sehari 10-an? Iya, lumayan kan. Oh. Tapi kalau orang butuh duit, iya. Iya dong. Kalau 10 lihat ya, kalau 10, anggap aja untungnya satu produk itu 20.000. Jangan deh 15.000, 150.000 kan. 150.000 untuk mencapai 1, sekian itu cuman berapa hari? Iya toh? Sebulan juga BP kan ya kan? Iya, cuma dengan itu barangnya nanti diganti semua sama dia. Misalnya nah, nih. Itu saya bilang gini. Kalau itu saya bilang gini, itu terserah kamu loh ya. Kamu mau ganti barangnya apa segala itu urusan kamu. Yang penting ada akunnya nih. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu mau lanjutin, ya berarti kamu harus kontak dong suppliernya dia juga. Misalnya saya nih, ini akun saya jual ke Bu Weni. Kan saya punya supplier, berarti ya saya tinggal kasih aja kontaknya supplier nih, tinggal ngontak gitu. Saya juga kasih tahu gitu, kamu mau lanjutin atau enggak? Tapi terserah kamu gitu. Kamu mau lanjutin produk itu juga silahkan, mau ganti pakai produk yang lain silahkan gitu. Itu boleh. Nama toko apa juga bisa diubah. Nama toko bisa diganti, tapi nama toko bisa diganti, tapi username-nya nggak bisa. Link-nya itu nggak bisa. Oke. Ya artinya ada konsekuensi yang tetap harus ditanggung lah, ya kan? Tapi ada juga keunggulannya, yaitu sudah laku, sudah ada terjualnya, sudah ada kepercayaan orang di situ. Itu makanya ada orang-orang tertentu yang tidak mau terlalu ribet dan dia ada modal sedikit, udah dia hantam di situ beli akun. Memang ada yang begitu, boleh-boleh aja sih kalau beli akun itu. Ada yang jual lagi, Pak? Ada kemarin, tapi saya lupa siapa ya kemarin. Tapi bisa aja, saya simple kalau ada. Saya tinggal promo aja di member saya banyak kok. Saya tinggal bilang aja siapa yang kalian mau jualan akun kalian. Nanti muncul juga kok dia butuh duit. Yang di grup itu. Iyalah. Yang grupnya lama-lama ya. Iya, jangankan di grup Bu, di Facebook aja saya bisa bilang kok. Teman-teman yang punya akun Shopee yang pingin dijual, coba nongol, nongol pasti. Kalau mau nanti saya cobain. Kalau bisa yang produk kesehatan sih. Iya boleh. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti saya share kan. Kalian yang punya produk herbal atau kesehatan, silakan muncul yang akunnya mau dijual. Cuman nggak usah produk kesehatan deh Pak, nggak apa-apa aja. Tapi yang kayak udah tinggi gitu penjualannya. Oh oke. Yang udah star gitu ya, mantap. Tapi suka belagu loh, dia bilang udah star, ya udah 25 juta katanya. Wah. Ya nggak star tapi dong. ini nggak apa-apa dong 25 juta loh. Kalau sehari dia omsetnya 3 juta, iya dong. Kan dia cuman karena butuh duit aja. Ada yang dulu tahun lalu nawarin ke saya Tokopedia-nya jualan jam tangan, cuman marginnya tipis. Sebulan bisa omset 1M lebih. Ditawarin cuman sekitar 60 juta. Saya mau ambil kan, cuman saya pikir 60 juta, omset sekian, muter. Cuman ngambil sekitar 10%. Ya ngapain saya pikir. 1M dapatnya cuma 10%. Udah setengah mati ngerjainnya, cuman yang dapat segitu. Gitu. Iya, terus? Iya. Enggak jadi, ditawarin ke orang lain. Gitu. Jualan jam tangan. Jam tangannya mahal-mahal, jutaan. Ya, saya mikir dong, belum lagi resikonya apa-apa segala macem. Gitu. Belum kalau bikin promo kan, kalau bikin promo gimana? Yang 10%-nya dipotong lagi dong, terus dapat berapa persen? 4%, ya ampun. Ya kan mikirnya pasti omset sampai 1 miliar cuman dapat 4%, ya udah gitu resiko juga kita yang tanggung kan. Iya. Ada pertimbangan lah. Tapi nanti akan saya ini juga. Biasanya gini kok, kalau misalnya ada yang mau tawarin, saya akan cross check dulu pastinya.
Gitu. Contoh ya, ada yang star, terus saya cek, dia mintanya harganya misalnya sekian gitu. Terus saya tanya lakunya berapa misalnya. Ya kan nanti bisa kita iniin. Saya pun bisa nawar biasanya. Dan saya akan arahkan gitu. Hitung-hitungannya simple kan. Contohnya kayak yang bulan lalu itu sebenarnya boleh dibilang udah rugi dia. Karena lakunya sekitar 10 aja, 10-an gitu. Kadang ya kita logis aja kan. Kalau pas lagi rame berarti bisa berapa tuh kan? Lumayan kan? Jadi kalau dia sehari bisa 10, anggap untungnya 15.000, sehari udah bisa 150.000. Ya 10 hari udah hampir BEP dia kan gitu. Boleh lah kalau kayak gitu kan 1,7 gitu. Awalnya dia tawarin 2,5 juga, gitu, 2,5 juta kan. Nah saya yang lihat gitu. Oh udah terlalu mahal kamu membuatnya. Iya Pak, tapi kan saya butuh uang nih gini-gini. Udah, karena kamu juga butuh uang juga, ya udah 1,7 aja saya tawarin nih. Beneran saya tawarin langsung ada yang ngambil. Itu. Nanti saya ini deh ya, saya cariin ya. Semoga ada yang boleh, mau Pak. jual. Oke. Ada lagi Put? Mesti diganti juga kan semua produknya. Iya. Ada lagi Put? Udah sih Pak. Udah ya, jangan stres gitu dong Put. Iya ditanyain Mantap. Bu Wen. Terima kasih ya. Nanti Ya, saya Pak. masukin di grup, kalau ada apa-apa tanyain, terus ya silahkan ngobrol-ngobrol di grup sama yang lain juga. Siapa tahu mereka mau jualin produknya Ibu Weni. Nggak apa-apa gitu Pak, kalau saya ngomong di grup. Boleh dong, itulah enaknya. Jadi Anda tetap merasa beruntung kan ikut mentoring saya. Boleh. Silahkan. Saya tanya ada yang jual akun gitu juga nggak apa-apa? Boleh. Oh. Gitu. Bilang aja kayak gini. Hai teman-teman, siapa nih yang mau jualan obat-obat nih, begini. Boleh. Ya itulah keuntungannya. Itu kan. Itu udah sepaket. Gimana? Mantap kan? Nanti next time kalau ada live saya akan sharing di grup. Nah, ada linknya. Ikutlah lagi, sharing lagi. Ngobrol, bayangin kayak gini live Zoom, misalnya ada 30-50 orang gitu. Ngomong aja, Pak Jos, ini saya ada produk, siapa tahu teman-teman mau nih, ayo boleh. Ntar pada ngomong juga. Ada yang pernah kayak gitu, lagi live 50 orang gitu kan. Kak, misalnya namanya Putri. Kak Putri, tadi produknya apa? Boleh dong nanti ya. Oh boleh, japri aja. Ya silahkan gitu. Boleh dong. Gitu. Mantap kan? Iya. Puas? Mantap Pak. Puas. Kasih rating berapa nih? Kalau di Shopee udah rating 9,5 nih Put. Oke ya. Terima kasih buat Bu Weni. Terima kasih buat Putri. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti live ini juga akan saya upload dan saya kirimin juga. Untuk video tutorialnya sabar menanti karena saya lagi buat yang terbaru. Kemarin saya udah rekamin yang terbaru lagi. Nanti saya tinggal share aja. Oke. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ilmunya. Ya, terima kasih.